Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Soherdi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sabrina Huwaida dengan NIM 17056255083. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis yang membahas tentang naskah perjanjian kontrak. Pertama-tama, sebelum masuk ke isi perjanjian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakangnya. Dalam dunia usaha, kemitraan menjadi salah satu strategi yang banyak dipakai agar sebuah usaha bisa memperluas jaringannya tanpa perlu menambah struktur usahanya secara permanen. Supaya hubungan kemitraan ini punya kepastian hukum dan melindungi kedua belah pihak, maka dibutuhkan perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari tugas ini ialah yang pertama, menyusun naskah perjanjian kemitraan yang memenuhi syarat sah perjanjian hukum di Indonesia. Yang kedua ialah mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, dan terakhir menganalisis kesesuaiannya dengan klausul-klausul prinsip hukum yang berlaku. Baik, selanjutnya masuk pada dasar hukum. Naskah perjanjian ini saya susun dengan berpedoman pada beberapa dasar hukum. Yang pertama, KUH Perdata pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan satu orang yang mengikatkan dirinya sendiri terhadap satu orang lain maupun lebih. Pasal 1320 menetapkan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya ada pasal 1338 yang menegaskan asas kebebasan berkontrak atau Pacta Sunt Servanda, bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua, dari KUHD adalah karena pihak pertama berkedudukan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan niaga terus-menerus. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mendefinisikan kemitraan sebagai kerjasama antar pelaku usaha dengan prinsip saling menguntungkan, yang merupakan dasar skema insentif berjenjang di perjanjian yang saya buat. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan hubungan kemitraan dituangkan dalam perjanjian yang tertulis. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha bagi perusahaan penyedia jasa alih daya seperti pihak pertama. Dan terakhir, saya juga merujuk pada Peraturan Ketenagakerjaan sebagai pembanding agar kemitraan ini tidak keliru ditafsirkan sebagai hubungan kerja, mengingat adanya unsur pengawasan yang cukup dominan dari pihak pertama. Selanjutnya masuk pada isi naskah perjanjian yang akan saya jelaskan secara ringkas. Pertama-tama, naskah ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama adalah PT Jayabaya Utomo yang diwakili oleh direkturnya Wahyudin, bergerak di bidang penyedia jasa alih daya, dan yang kedua adalah Aziza Damayanti yang bertindak sebagai mitra penjualan atau mitra usaha perorangan. Dan latar belakang dari perjanjian ini ialah menjelaskan bahwa pihak pertama memiliki hubungan usaha dengan mitra usaha lain yang memerlukan tenaga penjualan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pihak pertama menjalin kemitraan dengan pihak kedua. Selanjutnya, pasal 1, maksud dan tujuan. Menyatakan bahwa hubungan ini adalah hubungan kemitraan untuk pemenuhan tenaga mitra penjualan, dan pihak kedua tidak boleh memasarkan produk lain selama terikat perjanjian dengan pihak pertama tanpa adanya izin tertulis. Selanjutnya, pasal kedua, yakni jangka waktu. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun, dari 12 November 2025 sampai dengan 12 November 2026. Selanjutnya, pasal 3 dan 4, hak dan kewajiban para pihak. Pihak pertama berhak menentukan tempat dan waktu kegiatan, menghitung insentif, serta melakukan evaluasi kinerja. Di sisi lain, pihak kedua berhak menerima insentif kegiatan dengan skema berjenjang, yakni minimal 5 kegiatan mendapat insentif 15%, minimal 10 kegiatan 45%, minimal 15 kegiatan mendapat 75%, dan minimal 20 kegiatan dengan insentif 100%. Selanjutnya, pasal 5, objek perjanjian adalah kegiatan pemasaran dan penjualan produk milik mitra usaha yang dilakukan oleh pihak kedua. Selanjutnya, pasal 6, nilai transaksi dan tata cara pembayaran, mengatur bahwa insentif dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya melalui transfer bank, dan pajak yang timbul menjadi tanggung jawab pihak kedua sesuai peraturan perpajakan. Pasal ke-7, keadaan memaksa atau force majeure, mengatur bahwa jika terjadi bencana alam, wabah,
atau kondisi di luar kendala para pihak, maka kewajiban yang terdampak dapat ditangguhkan dengan syarat ada pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari sejak kejadian. Selanjutnya, pasal 8, wan prestasi dan sanksi, mengatur bahwa jika pihak kedua tidak menjalankan kegiatan sesuai target atau melanggar ketentuan, maka pihak pertama berhak memotong insentif, dan jika wan prestasi bersifat berulang atau material, perjanjian bisa diakhiri secara sepihak. Selanjutnya, untuk pasal 9, penyelesaian sengketa, mengutamakan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu, dan jika dalam 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terakhir, pasal 10, ketentuan lain-lain dan penutup, yang mengatur bahwa perubahan perjanjian harus melalui adendum tertulis, dan perjanjian dibuat rangkap dua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, analisis kesesuaian naskah dengan hukum bisnis yang berlaku. Pertama, dari sisi syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, naskah ini sudah memenuhi keempat syaratnya. Ada kesepakatan yang dibuktikan tanda tangan kedua belah pihak, kecakapan karena identitas Wahyudin dan Azizah Damayanti dicantumkan dengan lengkap, objek yang jelas yaitu kegiatan pemasaran produk, dan sebab yang halal. Sedangkan dari sisi prinsip kemitraan menurut Undang-Undang UMKM, skema insentif berjenjang di pasal 4 mencerminkan prinsip saling menguntungkan dan saling memperkuat. Tapi, terdapat catatan bahwa prinsip saling mempercayai belum sepenuhnya seimbang, karena pasal 3 memberi kewenangan evaluasi dan pemotongan insentif sepenuhnya ke pihak pertama tanpa adanya mekanisme aju banding yang dapat dilakukan oleh pihak kedua. Selanjutnya, saya juga menganalisis lebih dalam terkait 3 pasal operasional, yakni pasal 3 memberi kewenangan yang luas ke pihak pertama, mulai dari menentukan lokasi, menghitung insentif, sampai memotong penghasilan, yang mana sah secara hukum, namun juga terdapat indikator resiko di dalamnya. Maka semakin dominan unsur perintah dan pengawasan, semakin besar potensi hubungan ini ditafsirkan sebagai hubungan kerja, bukan lagi hubungan kemitraan. Selanjutnya ada pasal 6, yakni soal pembayaran insentif yang sudah cukup rinci, namun belum adanya sanksi bagi pihak pertama bila mana nanti pihak pertama kedapatan telat membayar insentif pada pihak kedua, di mana kewajiban ini terasa menjadi berat sebelah. Selanjutnya pasal 10, yang sudah cukup baik karena ada klausul adendum tertulis dan ketentuan bahwa pasal yang bertentangan dengan hukum dianggap batal demi hukum tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian. Adapun catatan perbaikan yang saya temui ialah perlunya klausul kerahasiaan data, penegasan bahwa hubungan ini murni kemitraan bukan hubungan kerja, dan klausul pilihan hukum yang lebih eksplisit. Terakhir, terkait potensi sengketa dan penyelesaiannya. Potensi sengketa yang paling mungkin muncul dalam perjanjian ini adalah wan prestasi dari pihak kedua, misalnya tidak mencapainya target kegiatan penjualan atau perselisihan mengenai perhitungan insentif dan pemotongan pajak. Sesuai dengan pasal 9 di atas, maka penyelesaiannya diutamakan lewat musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun jika dalam 30 hari masalah tersebut belum juga selesai, barulah sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip efisiensi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia karena mengutamakan jalur non-litigasi sebelum litigasi. Demikian presentasi saya mengenai naskah perjanjian kerjasama kemitraan usaha. Secara keseluruhan, naskah ini sudah memuat unsur-unsur pokok perjanjian yang sah dan sesuai dengan prinsip hukum bisnis di Indonesia, meskipun masih ada beberapa aspek yang dapat disempurnakan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila selama presentasi berlangsung terdapat kekurangan dan salah bicara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.